Baiklah, hari ini saya bakal mengajak kalian latihan mengerjakan satu contoh soal, yang mana soal ini levelnya adalah level advance dan kita bakal mengisi banyak kolom nih. Kolomnya di sebelah sini ada banyak ya. Oke, pelan-pelan aja, santai aja, relax aja. Dan ini nanti petunjuk soalnya. Ada berapa nomor nih? 7 nomor. Nggak banyak, 7 aja. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Data entry di kolom kode dan unit. Yang ini berarti ya. Nih. Oke. Ini data entry itu maksudnya sudah ada isiannya gitu loh. Data yang sudah ditambahkan dalam soal. Dan ini bukan berupa rumus lagi-lagi. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya. Data kode terdiri dari 12 digit. Dengan ketentuan 2 digit pertama menentukan nama bunga dan harga satuannya. Digit keempat sampai dengan keenam untuk menentukan nama toko dan alamat. Digit terakhir menentukan status bayar. Satu-satu kita kerjakan dulu untuk nama bunga, harga satuan, nama toko dan alamat diisi dengan menggunakan fungsi pembacaan tabel. Lookup and reference ya. Oke. Kita bakal mengerjakan ini ya. Nama bunga, harga satuan, nama toko itu menggunakan lookup and reference. Ini berapa kolom nih? 4 kolom. Dan tabel bantunya di sebelah. Ini dia tabel bantunya. Jelas ya? Ini jawabannya. Nama bunga sama harga satuan. Berarti kita kasih nama dulu ya, biar nanti nggak capek bolak-balik sheet. Oke? Kita blok area tabel referensinya. Mau dengan judulnya boleh juga sih ya. Mau isinya nggak apa-apa. Oke? Kemudian kita klik kanan ya. Kita kasih nama. Pilihnya divine name. Oke? Nanti bakal muncul kayak begini. Kita kasih nama apa ini bagusnya? Bunga aja ya, biar nggak terlalu panjang. Penamaan ini terserah kalian. Yang penting kalian tahu bahwa dengan mengetik nama itu, maka akan ngeblok tabel di sebelah. Ya, di bagian table array untuk rumus lookup-nya nanti. Dan ini juga sekaligus memberikan solusi bagi kalian yang punya kendala di F4. Tombol F4 untuk mengunci range itu ya. F4 gak bisa pak, F4 gak bisa pak. Ya udah, pakai name range aja. Kayak gini caranya, penamaan aja, ya. Secara otomatis dia bakal ngunci. Dibuktikan dengan adanya absolute reference di bagian sini. Oke, ada logo dolarnya semua kan. Nah, enter. Sekarang kita kerjakan di sini. Kita bisa langsung munculin 2. Kenapa? Karena di tabel bantu itu dia berdampingan nih antara nama bunga dengan harga. Pun demikian dengan di tabel soal, berdampingan. Jadi rumusnya adalah selain lookup. Karena begini, kita nggak bisa cuma menggunakan lookup. Kenapa Pak? Coba perhatikan kodenya. Kode yang mau kita pakai di tabel nama bunga itu cuma 2 karakter. Sementara di soal ada banyak. Nah, sehingga kita butuh tambahan rumus lagi untuk bisa menyamakan dengan kode di sebelah. Rumus apa kira-kira? Left, betul. Jadi begini. Nah, kalau biasanya kan kita pakai lookup saja. Langsung klik kodenya, ya kan, sebagai acuan. Karena acuannya itu nggak sama, kita samakan dengan cara apa? Pakai left dulu, ya. Lalu klik kodenya, gitu. Koma, numchars itu adalah number karakternya. Ada berapa karakter kah kode sebelah kiri yang pengen kita ambil? M dan L aja kan? Nah itu berapa huruf tuh? M, L. Kakak jenius, kakak Ebra, 2. Betul. 2 huruf kan? Ya. Setelah itu kita lanjut dengan koma. Ada namanya table array. Nah, table array inilah tadi yang kita sudah kasih nama. Namanya apa tadi? Sebelum kita mulai. Kan kita udah ngeblok tuh tabel horizontalnya. Terus kita divine name kan? Kasih nama. Namanya apa? Ada yang ingat? Tadi namanya adalah kakak pengguna, Ebra, F1, MP, hehehe, Intan. Wah mantap, semuanya nyimak ya. Applause lagi, applause lagi. Iya benar bunga. Enaknya adalah kita nggak usah klik si tabel bantu. Langsung panggil aja. Bunga, sini dong. Datanglah bunga, aktifkan dengan menekan tombol tab. Nah, ini sama dengan kalian ke sheet sebelah tadi, lalu di blok tuh tabelnya. Enak kan? Gak usah lagi pakai F4 kalau di sini. Lanjut dengan koma.
row index num ada pada baris keberapa? Karena kita kepengen tampilkan langsung dua jawaban, bukan hanya nama bunga saja, tapi pengen juga tampilkan harga satuannya sekaligus, kita boleh pakai kurung kurawal. Lalu masukkan kolom pertama yang pengen kita munculkan. Kolom nama bunga tadi kolom keberapa? Kolom lagi. Lalu kita masukkan baris keberapa? Tadi nama bunga ada pada baris kedua ya. Kita input 2, kemudian koma, kita input lagi harga satuan, baris ke-3. Tutup kurung kurawal. Nah, ini berlaku nanti kalau misalnya kalian punya banyak baris di tabel horizontalnya. Misalnya punya 3 atau 4 baris, tambahin lagi 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi nggak ada batasan ya. Karena tadi barisnya cuma ada 2, yaitu baris kedua dan baris ketiga, untuk nama bunga dan harga satuan, maka kita ini ya, masukannya 2 sama 3 aja. Maksudnya adalah 2 ini adalah baris kedua untuk nama bunga, 3 adalah baris ketiga untuk harga satuan. Koma, ada namanya range lookup. Apa itu, Pak? Ini adalah cara kita membaca atau melihat tabel referensi kita. Apakah dia berdasarkan nilai rentang atau berdasarkan data acuan yang persis sama. Persis sama itu bukan berarti harus apa yang muncul di sini dengan di sana di tabel bantu sama ya, bukan seperti itu. Tapi ketika kita mengekstrak data itu, maka akan menjadi sama dengan di tabel referensi. Oke? Sehingga yang kita gunakan adalah false. Atau kalau kalian mau ganti false-nya dengan 0 juga boleh. Karena false dengan 0 itu adalah sama. Sekarang kita enter dulu ya. Nanti jawabannya muncul langsung 2. Ini yang saya maksud tadi pola paralel. Sisanya kita duplikasi. Ctrl D. Sekarang kita coba cek. Apakah betul ML itu melatih 75.000? Coba cek. ML melatih 75.000. Kemudian WR Mawar 62.500. Mana WR? Ini ya. WR Mawar 62.500. Apa lagi? KN Kenanga 32.500. Betul. KM Kamboja 17.500. KM Kamboja 17.500. Jadi jawabannya benar. Kita lanjut lagi kolom berikutnya, yaitu nama toko. Baca petunjuk dulu pelan-pelan. Sabar. Nama toko. Digit keempat sampai dengan keenam itu menentukan nama toko dan alamat. Digit keempat sampai keenam. Coba kita lihat. Digit 4 sampai 6 berarti CSF ya. Paham maksudnya kenapa CSF? M ini digit pertama, L digit kedua, garis datar digit ketiga, C digit keempat. Yang dimintakan digit keempat sampai keenam tadi kan? Coba kita lihat. Digit keempat sampai keenam ya. Untuk nama toko. Lihat. Nah, berarti benar hitungan kita tadi. Berarti kalau kita mengambil karakter di tengah, kita bisa pakai rumus apa? Mid. Oke, sekarang kita tinggal hubungkan. Mid ini kan nggak cukup ya. Kita gunakan mid doang. Kenapa? Karena kita diminta menampilkan nama toko dan alamat, bukan kode tengahnya. Nah, jadi kita perlu melihat dulu tabel yang memuat nama toko dan alamat di sebelah, biar kita bisa mengkoneksikannya dengan kode tengahnya. Yang mana tuh, Pak? Nih. Lihat. Ada kan tabelnya di atas ya? Nah, tabel inilah nanti yang kita pakai, tabel langganan. Lain lagi tabelnya. Modelnya vertikal apa horizontal? Kalau tabelnya vertikal, kita bisa pakai rumus apa? Betul sekali, VLOOKUP kan? Nah, karena ini dia sheetnya berbeda, biar nanti kita nggak bolak-balik sama kayak tadi di HLOOKUP. Kita kasih nama dulu ya. Mulai dari sini sampai sini semuanya. Lalu kita klik kanan. Namanya apa bagusnya? Sekarang mungkin langganan aja. Langganan. Oke, enter. Ingat, kalau sudah pakai name range kayak begini, nggak usah lagi pusingin F4 atau FNF4 karena dia udah ngunci. Itu kelebihannya. Oke, kita langsung kerjakan pakai rumus VLOOKUP. Nanti saya kepengen langsung tampilin 2 jawaban ya. Karena di sini kan ada nama toko dengan alamat yang berdampingan nih. Nah, sama kayak HLOOKUP tadi, dia berdampingan, jadi kita bisa langsung munculin 2. Oke? Baik.
Kita langsung masukin rumusnya adalah VLOOKUP. Terus kita ambil lookup value-nya. Karena lookup value-nya atau acuannya itu berada di kode tengah yang CSF ini, maka kita ekstrak dulu. Pakai rumus Smith yang kalian bilang tadi di awal. Habis itu kita klik teksnya yang ini, lalu koma. Star 6 adalah ada pada hitungan keberapakah kode yang mau kita gunakan sebagai acuan. Kita hitung dari M sampai ke C. Karakter pertama dari kode yang mau kita ambil sebagai kode acuan. 1, 2, 3, 4. Dia ada pada hitungan ke 4. Jadi garis datar dihitung juga ya. Jangan sampai tidak dihitung. Mau dia garis datar, koma, titik, koma, bahkan spasi pun itu juga dihitung sebagai satu karakter ya. Jangan sampai dilewatkan, karena nanti bakal salah tuh pembacaannya. Oke, jadi 4 yang benar ya. Lalu koma. 6 chars. Number karakternya. Ada berapa karakter kah? C, S, F, T. Betul, 3. Seperti itu memahami extracting datanya. Lanjut dengan koma, table array-nya. Tadi kita kasih nama apa? Jadi kita cukup ketikkan aja langganan, dia bakal muncul. Munculnya itu seperti rumus modelnya, tapi bukan rumus. Ini namanya workbook. Yang menjadi wakil dari range yang sudah kita seleksi tadi. Aktifkan dengan menekan tombol tab. Koma, call index 6. Ada pada kolom keberapa? Kita pengen paralelkan tadi kan? Nama toko dan alamat. Pakai kurawal dulu. Lalu masukkan kolom nama toko tadi kolom keberapa? 2 ya. Alamat kolom ke 3. Lalu tutup kurung kurawal. Karena cuma 2 kolom aja nih yang pengen kita paralel. Ya. Habis itu koma. Kita pakai range lookup-nya true atau false. Ingat, apabila kode acuan yang kita gunakan itu berupa huruf atau kata, udah pasti false. Nggak boleh pakai true. Karena true itu hanya digunakan untuk data acuan, angka maupun rentang. Angka pun tidak mutlak pakai true. Kenapa? Kita lihat dulu angkanya rentang atau bukan. Kalau cuma angka doang tapi bukan rentang, kita tetap pakai false. Tapi kalau rentang datanya tidak sama persis dengan yang ada di kode, maka kita baru boleh menggunakan true. Ya. Kita pakai false atau 0, lalu kita enter. Nah, ini yang saya maksud. Ketika kita memparalelkan, maka jawabannya bakal langsung muncul 2 kolom. 2 kolom ini pun akan menyesuaikan dengan jumlah paralel kolom yang kita buat. Kalau kita buatnya 2 ya dia muncul 2. Kalau kita buatnya 3 muncul 3. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kenapa nggak sampai 3 Pak? Kan tadi di tabelnya 3. Ya benar 3 memang. Tapi kan kota tidak kita pengen tampilkan berdampingan di sini. Nggak ada kota kan? Habis alamat langsung bayar. Ya kan? Nah, makanya saya ngambilnya 2 sama 3 aja. Sisanya tinggal kita blok, lalu kita kontrol dia. Kita coba cek dulu ya. Apakah betul CSF itu adalah Seroja Flower Jalan Lorong? CSF itu Seroja Flower Jalan Lorong, betul ya. Kemudian yang berikutnya, BTK itu adalah Bunga 7 Jalan Tembus. BTK Bunga 7 Jalan Tembus. Benar ya? Mana tadi? Ini. BTK itu Bunga 7 Jalan Tembus. Apalagi? GKS. Gelis Kembang Jalan-Jalan. Gelis Kembang Jalan-Jalan. Betul ya? KSS Kembang Staman Jalan Santai. KSS Kembang Staman Jalan Santai. Oke? Jadi sudah cocok ya? Dengan tabel bantu yang kita baca di sebelah. Oke, kita lanjut lagi ya ke kolom berikutnya. Kolom bayar diisi dengan ketentuan apabila kode CS maka diisi cash, kode CR maka diisi kredit. Nanti kita ngambil referensi di kanan ya, yang ini ya. Coba kita lihat tuh. Nih, CS ya kan? Kemudian ada CR. Nah, ini. Berarti pakai rumus apa? Betul, boleh. Kita pakai if ya. If bertingkat aja gampang nih. If. Logical testnya apa? Logical test ini adalah sel yang menjadi acuan kita. Yang menentukan bayarnya itu cash atau kredit. Apa tadi yang menentukan cash or kredit? Kodenya kan? Nah, karena kodenya ada di ujung kanan, kita ekstrak dulu dengan fungsi write. Write kan artinya kanan tuh. Ya kan? Lalu kita klik kodenya. Seperti itu ya, nalarnya. Oke? Koma, ada berapa huruf kah? C, S. Ada 2. Lalu balas kurung. Jadi kalau saya baca begini.
jika dua karakter sebelah kanan dari sel B4 yang ini adalah tanda petik CS tanda petik, gitu kan? Maka apa kalau dia kode CS tadi di keterangan soal? Maka cash, ya kan? Karena cuma dua ketentuan bayarnya, kalau bukan cash ya kredit, ya udah kita nggak usah lagi mengulangi if right B4,2 sama dengan CR, nggak usah, karena udah pasti dia bakal ngambil tanda petik kredit. Dia udah pasti ngambil kredit. Itu yang disebut dengan if bertingkat. Bukan bertingkat ini, if tunggal. Dimana selain dari nilai yang kita bakal uji udah pasti nilai yang lain, kan gitu ya. Enter. Lalu kita duplikasi ke bawah. Nah, dia bakal muncul kayak begini. Jadi cocok ya. Kalau dia ketemu dengan CS, cash. Kalau dia ketemu dengan CR, kredit, ya kan? Yang berikutnya adalah nilai. Kolom nilai sama dengan unit dikalikan harga satuan. Nih, sama dengan kita klik unitnya, kita kalikan dengan harga satuannya. Kemudian enter. Sisanya kita duplikasi ke bawah ya. Klik tahan, tarik. Nah, itu bakal muncul jawabannya. Betul ya? Betul lah, kalkulator Excel tuh betul tuh. 65 dikali 75.000 adalah 4.875.000. Kita lanjut lagi di kolom berikutnya. Kolom discount diisi dengan ketentuan jika membayar secara cash maka diskonnya 20% dari nilai. Membayar secara kredit maka diskonnya 5% dari nilai. Sama dengan if jika apa? Jika bayarnya adalah tanda petik cash, tanda petik, maka dia dapatnya 20% dari nilai. Ingat, untuk if itu kita harus melakukan pengurutan uji mulai dari nilai yang tertinggi dulu sampai ke terendah. Jangan dibalik. Ya, ingat ya, ini adalah kaidah dasar dari penggunaan logika. Berarti karena kebetulan di soal, ini kebetulan saja ya, di soal itu dia memang berurutan dari tertinggi dulu diskonnya baru terendah. Ya udah kita ikuti. 20% dikali dari nilai. Nah, dari nilai itu adalah dikali nilai maksudnya. Selain itu, karena kan cuma dua metode bayar. Kalau bukan cash, kredit. Jadi kalau cuma dua, kita nggak usah lagi melakukan uji terhadap begini. Kita nggak usah lagi misalnya kita copy lagi begini, ya. Baru kita tampilkan lagi begini. Jika ininya adalah kredit, maka dia 5% dikali nilai. Nggak usah. Bagian ininya nggak usah lagi kita ambil. Di-cut aja, hapus aja. Jadi selain dari 20% kali ini ya udah pasti 5% kan? Ini ketentuan kedua kan? Iya udah pasti. Enter. Lalu duplikasi ke bawah gitu. Nah itu yang disebut dengan if else. Yang berikutnya adalah total bayar ya. Total bayar itu adalah nilai dikurangi diskon. Nah gampang. Nih ada data di sini. Kita langsung kurangi aja sama dengan nilai dikurang diskon. Sudah deh. Enter. Nih lalu kita duplikasi ke bawah. Nah untuk nilai tertinggi, terendah, rata-rata, total, dan jumlah data, ini kita bisa pakai rumus biasa aja. Jadi rumusnya boleh begini. Sama dengan choose. Lalu kita paralel langsung 1, 2, 3, 4, 5 ya. Langsung 5 sel. 1, 2, 3, 4, 5 tutup kurung kurawal, koma, masukkan rumus pertama. Apa rumus pertamanya? Nilai tertinggi max untuk nilai, gitu kan? Nah, ini saya copy dulu biar nanti bisa saya paste yang bagian rentangnya. Lalu kita lanjut, rumus kedua adalah terendah min. Rumus ketiga adalah rata-rata average. Rumus keempat adalah total sum. Rumus terakhir adalah jumlah data. Jumlah data itu adalah count. Count ya, count count aja ya karena dia angka ya, count aja. Oke? Ketika kita enter dia langsung muncul semuanya. Sisanya kita blok, kemudian kita Ctrl R. Nah, dia bakal selesai. Oke?